Assalamualaikum semuanya. Gak kerasa udah hari Selasa lagi. Karena sekarang memang jadwalnya. Jadi hari ini gue bakal nyeritain alur cerita dari film Friday the 13th series ketiga. Tapi buat kalian yang belum nonton seri sebelumnya, gue saranin untuk menontonnya terlebih dahulu, karena ceritanya nyambung dengan seri sebelumnya. Dan untuk seri sebelumnya itu, gue udah siapin di deskripsi. Jadi kalian tinggal klik aja. Sebelum ke cerita lengkapnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga, pantengin terus channel ini, karena gue bakal upload film ini setiap hari Selasa. Oke, tanpa banyak ngomong lagi, kita langsung saja ke videonya. Not funny. Film diawali dengan memperlihatkan scene akhir dari series kedua, yang dimana Jason ternyata tidak mati bahkan setelah baunya ditebas oleh Ginny. Kemudian scene berlanjut kepada pasangan suami istri pemilik toko yang bernama Harold dan Edna. Ketika Edna sedang menonton TV, tiba-tiba ia melihat seseorang mengambil jemurannya, dan orang itu adalah Jason. Khawatir pakaiannya diambil, Edna pun mengangkat jemurannya. Di tempat lain, Harold yang lagi berak, tiba-tiba ia melihat ada seseorang di balik jendela. Ia pun mengeceknya, namun gak ada siapa-siapa. Dan ketika Harold keluar dari toilet, tiba-tiba ia dibunuh oleh Jason dengan menggunakan pisau pemotong daging. Edna yang sedang menonton TV, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan Harold. Khawatir terhadap suaminya, Edna pun mengeceknya di toilet. Namun tiba-tiba saja ia juga dibunuh oleh Jason dari belakang. Setelah melakukan pembunuhan itu, Jason pun pergi ke kabin dekat danau yang bernama Higgins Haven. Dan kali ini, filmnya tidak menceritakan di Camp Crystal Lake. Keesokan harinya, scene kemudian berpindah pada 7 orang remaja yang akan pergi liburan ke danau bernama Higgins Haven. Mereka bernama Andy, Debbie, Chris, Chili, Chuck, Sally, dan Vera. Ketika di perjalanan, mereka melihat sebuah ambulans dan polisi di sebuah toko, yang dimana toko itu adalah tempat kejadian terjadinya pembunuhan yang dilakukan Jason semalam. Ketika di perjalanan, mobil mereka tiba-tiba berhenti karena melihat seorang kakek tua yang tidur di tengah jalan. Mereka semua pun menghampiri kakek tua itu. Kemudian si kakek pun mengeluarkan sebuah bola mata dan menunjukkan kepada para remaja. Si kakek pun berkata bahwa itu adalah petunjuk dari Tuhan bahwa mereka semua harus kembali ke rumahnya masing-masing dan jangan melanjutkan perjalanan apabila ingin selamat. Namun mereka semua malah jijik melihat bola mata itu, sehingga mereka semua pun tetap melanjutkan perjalanan mereka menuju Higgins Haven. I have warned thee. Singkat cerita, mereka pun sampai di Higgins Haven. Di sana, Chris menemui pacarnya yang bernama Rick. Sementara di sisi lain, Vera dan Sally pergi ke toko untuk membeli beberapa makanan. Namun sampainya di sana, mereka diganggu oleh geng motor. Mereka bernama Fox, Loco, dan Ali. Ketika mereka berdua akan pergi kembali ke Higgins Haven, Sally tiba-tiba malah menabrak motor geng motor itu. Dan hal itu membuat Ali marah. Mereka berdua pun kemudian langsung tancap gas pergi dari tempat itu. Ternyata para geng motor itu berhasil mengikuti Vera dan Sally. Mereka pun kemudian mengambil bensin dari mobilnya Chris. Ketika Loco dan Ali sibuk mengambil bensin itu, Fox pergi berjalan-jalan masuk ke sebuah gudang, yang tanpa ia tahu gudang itu adalah tempat persembunyiannya Jason saat ini. Di tempat lain, Loco menyusul Fox karena Fox nggak balik-balik. Ketika Loco mencari Fox, tiba-tiba ia dikagetkan dengan Fox yang menggantung di sana dengan benda tajam yang menusuk lehernya. Namun tiba-tiba saja, Loco juga dibunuh oleh Jason. Di luar gudang, Ali menyusul Fox dan Loco. Namun ketika Ali masuk ke gudang itu,
tiba-tiba mayat Loco jatuh dari atas dan menimpa Ali. Kemudian Jason pun turun dari atas. Ali yang melihat itu langsung mengambil golok dan berniat membunuh Jason. Namun sayangnya Ali pun kalah. Malam harinya, ketika Vera sedang duduk sendirian di pinggir danau, tiba-tiba kakinya ditarik oleh seseorang. Dan rupanya orang itu adalah Sally. Vera pun marah kepada Sally. Kemudian Sally pun pergi dari sana dan masuk ke dalam gudang karena melihat seseorang. Di sisi danau, Vera tiba-tiba menjatuhkan dompetnya Sally. Ketika Vera mengambil dompet itu, tiba-tiba datang seseorang yang memakai topeng. Vera kira itu adalah Sally. Namun tiba-tiba Vera pun mati. Dan ternyata ini adalah Jason yang menggunakan topeng milik Sally. Dan mungkin saja Sally telah mati dan diambil topengnya oleh Jason. Di tempat lain, Andy yang lagi jalan menggunakan tangannya, tiba-tiba ia dibunuh oleh Jason. Andy pun mati dengan cara yang mengenaskan. Kemudian Debbie yang baru selesai mandi, ia membaca buku di tempat tidur gantungnya. Namun tiba-tiba saja muncul tetesan darah dari atas. Dan ternyata itu adalah mayat Andy. Lalu kemudian Debbie pun dibunuh dengan cara ditusuk dari bawah ranjang. Di tempat lain, Chuck pergi ke tempat generator untuk menyalakannya karena listrik di tempat itu tiba-tiba mati. Di sisi lain, Sally menemui Chili dengan darah yang belum muran. Namun Chili menghiraukannya karena Chili menganggap Sally sedang bercanda. Dan Sally pun tidak bisa bicara karena lehernya telah digorok dan dia pun mati di sana. Di tempat generator, Chuck berhasil menyalakan listrik kembali. Namun tiba-tiba ia didorong oleh Jason sehingga Chuck pun mati tersengat listrik. Di sisi lain, Chili mencoba membangunkan Sally, tapi ternyata Sally mati beneran. Seketika itu Chili pun langsung berteriak dan berlari mencari yang lainnya. Namun malang nasibnya, Chili pun mati ditusuk besi panas oleh Jason. Kemudian Chris dan Rick kembali ke kabin. Namun mereka heran dengan kabin yang sangat sepi, karena gak mungkin remaja-remaja gak ribut kalau lagi ngumpul. Merasa ada yang aneh, Rick pun pergi mencari mereka semua. Sementara Chris tetap di kabin. Chris yang melihat Rick gak balik-balik, ia pun pergi keluar dan memanggil-manggil Rick. Tapi ternyata mulut Rick dan dirinya sedang dibekap oleh Jason, padahal mereka tepat bersebelahan di sudut dinding. Ketika Chris sudah masuk ke dalam kabin, Rick pun dibunuh oleh Jason dengan cara kepalanya diremas sangat kuat hingga kedua bola mata Rick pun keluar satu persatu. Angin di luar kabin pun semakin kencang, sehingga membuat suasana semakin seram. Ketika Chris sedang mengunci semua jendela karena anginnya sangat kencang, tiba-tiba Rick yang sudah mati dilempar masuk ke dalam kabin. Kemudian Jason pun datang. Chris pun lari ke kabin atas dan sembunyi di salah satu ruangan. Namun di sana, ia dikagetkan dengan mayat Debbie. Ketika Jason berhasil membuka pintu tempat Chris sembunyi, Chris pun langsung menyerang Jason dengan pisau dan berhasil menusuk tangan dan kakinya Jason. Setelah itu, Chris pun kembali lari. Chris lari menuju mobil, namun belum jauh ia melarikan diri, tiba-tiba mobilnya mati karena bensinnya sudah habis diambil oleh para geng motor tadi. Chris pun kemudian keluar dari mobil dan kembali lari. Chris juga berhasil melakukan sedikit perlawanan. Chris pun terus berlari dari kejaran Jason, hingga ia pun masuk ke dalam gudang untuk sembunyi. Dan ketika Jason sampai di gudang, ia mengamuk karena tidak berhasil menemukan Chris. Hingga akhirnya, karena tak tahan menahan tubuhnya, Chris pun jatuh menimpa Jason. Di dalam gudang, Chris beberapa kali hampir terkena tebasan golok dari Jason. Namun pada kesempatan yang tepat, Chris berhasil memukul Jason hingga pingsan dan kemudian mengikat leher dan menggantung Jason di gudang.
Ketika Chris akan keluar dari gudang, ternyata Jason belum mati dan berhasil terlepas dari ikatan tali dengan mudahnya. Hal itu pun membuat Chris semakin ketakutan karena ternyata Jason sangat kuat. Ketika Chris sudah terpojok, tiba-tiba datang Ali menyerang Jason. Ternyata Ali masih hidup, namun di sini Ali kalah lagi dan berhasil dibunuh oleh Jason. Karena ada kesempatan, Chris pun langsung menebas Jason dengan menggunakan kampak. Kemudian, Chris pun ke danau dan pergi ke tengah danau agar dirinya merasa aman. Keesokan harinya, ketika Chris terbangun, ia melihat Jason yang tidak bertopeng masih hidup dan meliriknya dari sebuah jendela di dalam kabin. Kemudian Jason pun keluar dari kabin dan berlari menuju Chris. Chris yang sedang berusaha kabur, tiba-tiba saja diserang dan ditarik oleh mayatnya Nyonya Voorhees ke dalam danau. Namun tiba-tiba saja, ternyata Chris sudah diamankan oleh para sheriff. Dia seperti terlihat gila karena trauma yang berlebihan. Kemudian scene ditutup dengan memperlihatkan mayat Jason yang masih ada di dalam gudang, dengan kampak yang masih tertancap di kepalanya. Lalu apakah Jason benar-benar mati? Film pun berakhir. Oke semuanya, sekian dari video kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke semuanya, sampai ketemu lagi di series keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.